semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Nurhalimah dengan NPM 8820124001 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis kepragmatisan sebuah wacana sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Febri Marindra Cisbia Erlangga MPD. Nah, wacana yang akan saya analisis ini berbunyi, tidak apa-apa jika belum mahir, tetap belajar dan mengambil langkah. Pelan-pelan naik, pelan-pelan pasti sampai puncak. Nah, wacana tersebut itu merupakan wacana motivatif yang berisi dorongan kepada seseorang untuk tidak menyerah dalam sebuah proses belajar dan pengembangan diri. Nah, melalui tuturan tersebut, penutur itu berusaha memberikan semangat kepada pembaca ataupun pendengar untuk tetap berusaha dan percaya bahwa keberhasilan itu dapat dicapai melalui proses yang bertahap. Nah, setelah memahami gambaran umum mengenai wacana tersebut, selanjutnya saya akan melakukan analisis berdasarkan kajian pragmatik. Nah, analisis yang pertama adalah lokusinya. Dari segi lokusi ini, tuturan tersebut memiliki makna bahwa seseorang tidak perlu merasa khawatir apabila belum menguasai suatu kemampuan. Penutur ini menyampaikan bahwa selama seseorang terus belajar dan terus melangkah, ia itu akan mampu mencapai tujuan yang diinginkannya. Lalu analisis kedua adalah ilokusinya. Nah, dari segi ilokusi, tuturan tersebut itu mengandung maksud untuk memberikan motivasi, nasihat, dan dorongan kepada pembaca ataupun pendengar agar tidak menyerah meskipun belum memiliki kemampuan yang memadai. Nah, penutur itu mengajak pembaca ataupun pendengar untuk tetap belajar dan terus berusaha mencapai tujuan yang diinginkannya. Lalu, analisis ketiga yaitu perlokusi. Nah, dari segi perlokusi, tuturan tersebut itu diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada pembaca ataupun pendengar. Pendengar itu atau pembaca diharapkan merasa dirinya itu lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Lalu selanjutnya, saya akan menganalisis tuturan langsung dan tuturan tidak langsung. Dalam kalimat tetap belajar dan mengambil langkah, itu merupakan tuturan langsung karena berisi ajakan yang disampaikan secara jelas kepada pembaca ataupun pendengar. Lalu kalimat pelan-pelan naik, pelan-pelan sampai puncak. Nah, itu termasuk tuturan yang tidak langsung karena mengandung makna kiasan. Frasa tersebut tidak hanya merujuk pada kegiatan naik puncak ataupun secara fisik gitu. Nah, tetapi menggambarkan proses seseorang dalam mencapai keberhasilan melalui usaha yang dilakukan secara bertahap. Lalu analisis berikutnya adalah presuposisi. Nah, presuposisi yang terkandung dalam wacana tersebut adalah adanya seseorang yang belum mahir dalam suatu bidang, adanya proses belajar yang sedang dijalani, serta adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, asumsi-asumsi tersebut itu menjadi dasar agar tuturan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah implikatur. Nah, implikatur yang terdapat dalam wacana tersebut adalah bahwa keberhasilan itu tidak dapat diperoleh secara instan. Selain itu, tuturan tersebut juga mengandung pesan bahwa ketidakmampuan pada tahap awal itu bukanlah alasan untuk berhenti belajar. Bahkan itu sebaliknya, seseorang itu harus tetap sabar, konsisten, karena usaha yang dilakukan secara terus-menerus itu akan membawa pada keberhasilan. Nah, teman-teman, analisis berikutnya adalah entailment. Kalimat tetaplah belajar dan mengambil langkah secara logis itu menunjukkan adanya proses belajar yang sedang atau akan dilakukan. Sementara itu, kalimat pelan-pelan pasti sampai puncak. Nah, kalimat tersebut menunjukkan adanya tujuan akhir yang ingin dicapai oleh seseorang. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait deiksis endoforanya yang meliputi anafora dan katafora. Nah, pada wacana tersebut tidak ditemukan deiksis anafora maupun katafora karena tidak terdapat kata atau frasa yang merujuk
merujuk kembali pada unsur yang telah disebutkan sebelumnya ataupun unsur yang akan disebutkan setelahnya. Analisis berikutnya adalah deixis exophora. Deixis exophora dapat ditemukan pada kata belum yang merujuk pada kondisi seseorang yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks. Nah, selain itu, frasanya sampai puncak juga merujuk pada tujuan atau keberhasilan tertentu yang hanya dapat dipahami melalui konteks di luar tuturan tersebut. Nah, berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa wacana tersebut merupakan wacana motivatif yang bertujuan memberikan semangat kepada pendengar ataupun pembaca agar tetap berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi proses belajar. Nah, wacana ini mengandung unsur lokusi, ilokusi, perlokusi, tuturan langsung dan tuturan tidak langsung, presuposisi, implikatur, entailment, serta deixis yang saling mendukung dalam membangun makna keseluruhan tuturan. Nah, teman-teman, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa makna suatu tuturan itu tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang digunakan, tetapi juga oleh maksud penutur, konteks penggunaan bahasa, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap mitra tutur ataupun pendengar maupun pembaca. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek pragmatik sangat penting untuk memperoleh pemaknaan yang lebih mendalam terhadap suatu wacana. Nah, teman-teman, berdasarkan analisis tersebut, disarankan setiap penutur ataupun pembaca itu memperhatikan konteks penggunaan bahasa ketika memahami suatu tuturan sehingga pesan yang disampaikannya itu dapat dipahami secara tepat, gitu, tidak keluar jalur. Nah, demikian pemaparan analisis kepragmatisan wacana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.